Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Materi pertama yaitu definisi pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Keputusan adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Sedangkan menurut Siagin, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Di sini dapat diartikan bahwa pengambilan keputusan ini adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan, di mana keputusan itu harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana atau prasarana dan sumber daya yang tersedia, contohnya berupa manusia ataupun yang berupa material. Sedangkan pengertian ketidakpastian yaitu ketidakpastian atau uncertainty sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Nah, tetapi tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Nah, kata ketidakpastian itu berarti suatu keraguan, dan dengan demikian pengertian ketidakpastian memiliki arti yang luas, di mana salah satunya adalah suatu pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Nah, dengan demikian ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna atau yang bisa dikatakan imperfect knowledge dari manusia. Baik, selanjutnya di sini terdapat salah satu contoh dari ketidakpastian. Misalnya, Anda mengatakan bahwa pemilu akan berjalan dalam bentuk salah satu dari 3 skenario berikut, di mana skenario pertama itu berlangsung aman, sedangkan skenario kedua ada kerusuhan kecil dan tidak memiliki dampak. Nah, sedangkan skenario ketiga yaitu terjadi kerusuhan dan menyebabkan pemilu gagal. Kemudian Anda membuat prediksi untuk masing-masing skenario tersebut. Nah, hal itu bisa dikatakan suatu hal yang tidak kepastian. Selanjutnya di sini ada salah satu contoh. Menurut perkiraan cuaca mengatakan bahwa besok pagi mungkin turun hujan. Nah, perkataan mungkin tersebut menunjukkan ketidakpastian dari pakar cuaca karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dalam membuat perkiraan. Selanjutnya di sini jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah, jenis-jenis berlangsung aman, sedangkan skenario kedua ada kerusuhan kecil dan tidak memiliki dampak. Nah, sedangkan skenario ketiga yaitu terjadi kerusuhan dan menyebabkan pemilu gagal. Kemudian Anda membuat prediksi untuk masing-masing skenario tersebut. Nah, hal itu bisa dikatakan suatu hal yang tidak kepastian. Selanjutnya di sini ada salah satu contoh. Menurut perkiraan cuaca mengatakan bahwa besok pagi mungkin turun hujan. Nah, perkataan mungkin tersebut menunjukkan ketidakpastian dari pakar cuaca karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dalam membuat perkiraan. Selanjutnya di sini jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah, jenis-jenis pengambilan keputusan ini bisa dilihat dari personal yang melakukannya, yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu keputusan individual dan keputusan kelompok. Nah, keputusan individual itu merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer secara sendiri. Sedangkan keputusan kelompok adalah keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang yang berdasarkan hasil dari musyawarah mufakat. Nah, selanjutnya di sini terdapat tahap-tahap pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini tidak dapat dilakukan seperti membolak-balikkan tangan, di mana hal tersebut dikarenakan keputusan tersebut pada gilirannya akan memberi dampak terhadap banyak aspek. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keputusan yang akurat dan penuh pertimbangan harus melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga kemungkinan timbulnya dampak negatif dari keputusan tersebut dapat diminimalisir. Menurut Herbert S. Simon dalam Asnawir 2006-215, setidaknya ada 3 tahap yang ditempuh dalam pengambilan keputusan, di mana tahap pertama yaitu tahap penyelidikan. Nah, tahap ini dilakukan dengan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Pada tahap ini
Data mentah yang diperoleh diolah dan diuji serta dijadikan petunjuk untuk mengetahui atau mengenal persoalan. Nah, tahap kedua yaitu tahap perencanaan. Tahap kedua yaitu tahap perancangan. Pada tahap ini dilakukan pendaftaran, pengembangan, penganalisaan arah tindakan yang mungkin dilakukan. Nah, sedangkan tahap yang terakhir yaitu tahap pemilihan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pemilihan arah tindakan dari semua yang ada. Ketiga tahapan pengambilan keputusan yang ditawarkan oleh Herbert di atas dapat kita pahami. Yang mana yang pertama itu penyelidikan, perencanaan, barulah pemilihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang bertugas. Kriteria Maximin adalah pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi hasil yang paling jelek dan dipilih hasil terbesar dari payoff terjelek. Dalam kondisi ketidakpastian, tidak ada probabilitas bagi setiap kemungkinan. Artinya, manajer tidak tahu dan tidak dapat memperkirakan probabilitas keberhasilan atau kegagalan suatu strategi, dan sebagai akibatnya, besarnya risiko juga tidak dapat ditentukan. Kriteria ini adalah mencari alternatif yang maksimum dari hasil yang minimum dari setiap alternatif. Cara yang pertama ialah mencari hasil minimum dari setiap alternatif. Setelah itu, memilih alternatif dengan nilai terbesar dari nilai terkecil. Kriteria ini disebut dengan keputusan pesimistik, yang berarti kriteria yang memilih alternatif dengan kerugian terkecil. Pengambilan keputusan mengasumsi bahwa kondisi dasar yang minimum dari setiap alternatif keputusan akan terjadi. Dengan mempertimbangkan hasil yang paling pesimis dari setiap strategi dalam rangka menghindari kemungkinan paling buruk, dan jelas kriteria ini merupakan aturan keputusan yang sangat konservatif, dan pembuat keputusan yang menggunakan kriteria ini memandang dunia dengan pesimis juga. Akan tetapi, demikian kriteria ini sangat sesuai untuk perusahaan yang harus menghindari resiko. Kriteria ini juga sesuai untuk kasus oligopoli, di mana aksi suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan yang lain. Contoh, suatu perusahaan dalam pasar oligopoli menurunkan harga, dapat dipastikan bahwa perusahaan lain juga akan ikut menurunkan harga, sehingga akhirnya akan mengurangi keuntungan semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 19072110062 dari kelas 6D Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Sriwijaya Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kriteria penyesalan minimax. Dalam kriteria penyesalan minimax ini, pembuat keputusan harus memilih strategi yang meminimumkan penyesalan atau opportunity cost dari keputusan yang salah, apapun sifat kondisi yang muncul. Besarnya penyesalan diukur dengan perbedaan 8 antara imbalan yang diperoleh dari suatu strategi dan imbalan dari strategi terbaik dalam sifat kondisi yang sama. Adapun logika pengukuran penyesalan dengan cara seperti ini adalah bila kita telah memilih strategi terbaik atau yaitu yang memberikan imbalan terbesar untuk suatu sifat kondisi yang muncul, maka kita tidak boleh menyesal. Tetapi bila kita telah memilih strategi lain, besarnya penyesalan adalah perbedaan antara imbalan dari strategi terbaik pada suatu sifat kondisi tertentu dan imbalan dari strategi yang dipilih. Jadi untuk kriteria penyesalan minimax ini termasuk dalam bagian dari ekonomi manajerial, yang mana kriteria penyesalan minimax ini timbul dan diukur dengan perbedaan antara imbalan yang diperoleh dari suatu strategi dan imbalan dari strategi terbaik dalam sifat kondisi yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Fikri Maulana akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kriteria probabilitas sama atau equality likely.
Nah, dalam kondisi ketidakpastian, manajer tidak mempunyai informasi tentang kemungkinan kondisi perekonomian yang akan terjadi. Nah, sehingga diasumsikan bahwasanya kondisi perekonomian akan terjadi dengan probabilitas sama. Kriteria ini menjadi alternatif yang rata-rata imbalannya paling banyak. Kriteria ini mengasumsikan bahwasanya probabilitas masing-masing situasi adalah sama. Mula-mula, tentukan rata-rata imbalan tiap alternatif di mana jumlah imbalan dibagi dengan banyaknya imbalan. Kemudian diambil alternatifnya yang terbesar. Di berikut ini adalah gambaran dari pengambilan keputusan dalam ketidakpastian melalui kriteria probabilitas sama atau equality likely. Pengambilan keputusan adalah pada rata-rata payoff yang paling besar. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, ada 6 langkah pengambilan keputusan secara umum. Yang pertama yaitu pembatasan masalah. Maksud dari ini yaitu menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan apa yang akan dibuat, di mana mencakup penentuan alternatif yang ada. Pada tahap ini biasanya dinyatakan masalah apa yang dihadapi, siapa yang akan memutuskan, bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan, dan bagaimana pengaruh dalam tujuan manajemen. Yang kedua yaitu penentuan tujuan. Pada tahap ini dinyatakan apa tujuan pengambilan keputusan, bagaimana seharusnya si pengambil keputusan menilai hasil dibandingkan dengan tujuannya, bagaimana jika si pengambil keputusan ingin mencapai tujuan yang bertentangan satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu pencarian alternatif. Nah, pada tahap ini beberapa pertanyaan diajukan, apa alternatif atau tindakan untuk mencapai tujuan, variabel apa saja yang dapat kita kendalikan, apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan. Setelah itu, setelah mengetahui apa yang diinginkan, tentunya akan ditanyakan apa pilihan kita. Seorang pengambil keputusan yang ideal akan membeberkan semua kemungkinan pilihan yang ada dan kemudian memilih salah satu di antaranya. Yang keempat yaitu peramalan dampak. Pada tahap ini mengamati bagaimana konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti bagaimana sifatnya, dapat diinformasikan yang lebih baik diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Yang kelima yaitu penentuan pilihan. Setelah semua analisis selesai dilakukan, maka kemudian menentukan pilihan yang paling ingin diinginkan. Yang keenam yaitu analisis sensitivitas. Nah, pada tahap akhir ini yaitu diperhatikan bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal, bagaimana pengaruh perubahan keadaan tertentu terhadap keputusan yang optimal yang diambil. Apakah pilihan tersebut peka terhadap perubahan variabel ekonomi utama atau terabaikan oleh si pengambil keputusan tersebut. Baik, di sini saya Anggita Devi Permatasari Sumarsono, NIM 081 akan menjelaskan tentang metode-metode lain untuk mengatasi ketidakpastian. Terdapat beberapa metode yang tidak begitu formal yang umumnya digunakan oleh para pembuat keputusan untuk mengurangi ketidakpastian atau mengurangi bahaya yang timbul dari ketidakpastian. Beberapa metode di antara lainnya yaitu yang pertama mengumpulkan tambahan informasi. Pembuatan keputusan dapat mengumpulkan beberapa tambahan informasi yang berkaitan dengan strategi yang akan dilakukannya, sehingga ketidakpastian dan bahaya yang muncul dari suatu strategi atau kejadian dapat dikurangi. Yang kedua yaitu mengacu pada ahli atau pakar atau pihak yang berwenang. Pembuatan keputusan yang bisa mengatasi ketidakpastian dengan cara meminta pendapat atau opini dari seseorang yang ahli atau berwenang dalam bidangnya untuk menghilangkan ketidakpastian atas suatu pertanyaan tertentu atau bahkan menghilangkan ketidakpastian yang muncul dalam suatu keputusan. Yang ketiga yaitu mencoba mengontrol lingkungan bisnis. Bila perusahaan dapat mengendalikan area bisnisnya, ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan akan dapat dikurangi. Salah satu cara untuk mengontrol adalah dengan mencoba mendapatkan kekuatan monopoli atas suatu produk melalui paten, copyright, atau franchise terbatas. Yang keempat yaitu adalah hedging. Hedging adalah suatu kontrak jual atau beli
sejumlah komoditi tertentu, sekuritas, mata uang asing, dan sebagaimananya untuk dikirim pada suatu tanggal tertentu di masa datang dan pada tingkat bunga atau harga yang disetujui saat ini. Ketika kontrak sampai pada tanggal yang telah ditetapkan atau jatuh tempo, pengiriman akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang telah disetujui sebelumnya dan tergantung pada kondisi yang terjadi pada saat pengiriman dilakukan. Yang kelima yaitu diversifikasi. Diversifikasi ialah metode yang sangat penting dan paling umum digunakan untuk mengatasi ketidakpastian. Diversifikasi jenis produk yang dihasilkan, komposisi portofolio, dan jenis usaha yang berbeda dapat digunakan untuk mengurangi resiko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.